Nah, bagaimana jika kecerdasan artifisial itu lebih cerdas daripada pembuatnya, dalam hal ini manusia? Atau bayangkan bila ternyata AI ini diciptakan untuk membuat kita tidak cerdas. Dalam artian AI seperti ChatGPT ataupun machine learning yang lain itu bertujuan agar kita terhambat proses berpikir kritis kita. Apa-apa kemudian kita serahkan kepada AI, nulis AI, membaca AI, sehingga kita jarang lagi membaca berkelanjutan, kita jarang berpikir kritis. Jangan-jangan itu adalah tujuan dibalik penciptaan AI itu sendiri. Nah, mari kita bahas buku Life 3.0 yang ditulis oleh Max Tegmark. Ini salah satu buku bestseller global tentang bagaimana menjadi manusia pada era kecerdasan buatan. Nah, adapun kerangka teori yang disusun oleh Max Tegmark ini seperti yang teman-teman lihat di slide, perbedaan antara Life 1.0, Life 2.0 dan Life 3.0. Jika di Life 0 itu masih biologi secara sederhana, dalam artian hanya bisa menciptakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menciptakan perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Nah, pada Life 2.0, dalam hal ini budaya, kehidupan budaya, karena tadi kehidupan biologi, kehidupan budaya itu sudah bisa menciptakan perangkat lunaknya, dalam hal ini bahasa, pemikiran, ilmu pengetahuan, termasuk menciptakan dirinya sendiri tentunya. Tetapi pada Life 2.0 ini, dalam hal ini biologi, itu tidak mampu menciptakan perangkat kerasnya atau tidak bisa menduplikasi dirinya sendiri. Nah, ini berbeda tentunya pada Life 3.0 atau kehidupan teknologikal. Nah, kehidupan teknologi ini selain bisa menciptakan dirinya sendiri, bisa menciptakan perangkat lunaknya, dalam hal ini softwarenya seperti AI, dia juga bisa menduplikasi atau memperbanyak dirinya sendiri. Itulah Life 3.0. Nah, pada Life 3.0 ini banyak materi yang telah berubah sangat cerdas. Nah, misalnya kalau kita mendefinisikan apa itu kecerdasan, Max Tegmark menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah-masalah yang rumit. Nah, itu mengacu pada kemampuan memorinya atau pengingatannya, kemampuan komputasi atau merangkai data-data yang ada, kemudian memecahkan masalah berdasarkan algoritma yang disusun dalam program tersebut. Nah, ini misalnya connect dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai machine learning atau mesin pembelajar. Mesin pembelajar itu merujuk kepada kondisi di mana AI dapat mempelajari dirinya sendiri tanpa kita masukkan data apapun ke dalamnya. Nah, masa depan kita itu sangat penuh dengan AI. Misalnya dalam hukum, akan ada penegak hukum robot. Ini tidak hanya kita lihat di film-film Hollywood, tapi kedepannya robot akan menjadi jauh lebih objektif dibandingkan hakim atau pengacara atau jaksa dan polisi yang sangat-sangat bias dalam menentukan segala sesuatunya. Misalnya pula dalam persenjataan, akan banyak robot-robot militer, drone seperti yang kita lihat pada perang mutakhir ini, baik itu di Israel dan Gaza ataupun perang antar Rusia dan Ukraina, itu banyak menggunakan robot-robot militer. Begitupun misalnya dengan pekerjaan, akan banyak otomatisasi yang tentunya akan mendisrupsi ketenagakerjaan. Kita akan melihat banyak sekali PHK massal yang terjadi di seantero global. Kenapa? Karena mesin, dalam hal ini AI, itu lebih murah, lebih mudah, tidak pernah mogok kerja, dan tidak memiliki emosi ketika dia dipergunakan dalam pekerjaan tersebut. Begitupun dalam kesehatan, bioteknologi telah diciptakan begitu mutakhir sehingga banyak kesehatan sekarang itu dapat lebih mudah dijalankan dengan AI. Dan terakhir tentunya di pendidikan. Mesin pembelajaran atau mesin learning ini membuat kita di satu sisi mudah dalam mengerjakan tugas-tugas kita, tapi di sisi lain itu menghambat proses berpikir kita itu sendiri. Nah, adapun temuan yang menarik untuk dikemukakan pada buku Max Tegmark ini adalah tentang skenario-skenario AI di masa depan. Nah, jika kita mau sederhanakan, ada 3 skenario utama dalam AI untuk masa depan. Pertama, skenario yang menganggap bahwa kecerdasan super akan membuat manusia punah. Ini misalnya banyak sekali dalam film-film Hollywood, di mana robot kemudian menaklukkan umat manusia. Baik itu skenario penakluk atau AI itu menjadi penerus dari manusia,
atau justru manusia yang menghancurkan dirinya sendiri. Nah, skenario yang kedua adalah kecerdasan super itu dapat dicegah dengan AI. Misalnya, kalau teman-teman baca novel buku 1984 yang ditulis oleh George Orwell, itu disebut sebagai skenario Orwellian. Nah, di mana negara kemudian menjadi pemantau dari segala sesuatunya. Bisa juga skenario-nya itu kita sengaja melupakan teknologi sehingga AI itu dapat dicegah, atau kurangnya dorongan untuk membangun AI itu sendiri. Ini skenario kedua. Dan skenario yang ketiga adalah di tengah antara teknofilia dan teknofobia skenario 2 sebelumnya, yaitu kecerdasan super dapat hidup berdampingan dengan manusia. Misalnya, apakah entah itu dia dipaksa, misalnya skenario Tuhan yang diperbudak, ataupun karena AI yang bersahabat. Nah, pertanyaan pemungkasnya adalah apa keutamaan manusia dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain? Tentunya adalah kehendak bebas yang inherent dalam diri setiap manusia. Pertanyaan derivasinya adalah apa keutamaan manusia dibanding makhluk ciptaannya sendiri, dalam hal ini AI. Nah, di dalam buku ini di bab terakhirnya Max Tegmark menjelaskan bahwa kesadaran yang membedakan manusia dengan AI. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah pengalaman subjektif dalam memaknai segala sesuatu. Nah, apa itu makna? Makna adalah hadirnya perhatian dari subjek dan objek pengetahuan, atau dalam bahasa logika Islam ini disebut sebagai ilmu udhuri. Selamat menyadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.